dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan, ikutilah gaya Hotman Paris dalam bekerja. Jam 3 subuh bangun langsung ngopi Kopi Luwak Hitam Premium. Mau syuting sampai malam, Kopi Luwak Hitam Premium. Mau dansa sampai jam 3 pagi, Kopi Luwak Hitam Premium. Dan sampai hari ini saya sehat. Hampir tidak ada diabetes. Ya, tidak ada diabetes, adanya adalah wajah semakin umur 30 secara biologis. Kopi Luwak Hitam Premium. Jadi gimana nih Bonatua? Siap bang. Jadi apa dong? Jadi apa? Temuan saudara ini apa hikmahnya bagi timnya Roy Suryo? Ya ini sebenarnya berdampak secara hukum menjustifikasi sampling dari penelitian dari RRT. Maksudnya mendukung. Ya karena. Jadi Anda mengatakan temuan Anda itu mendukung tuduhan bahwa ijazah itu palsu? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Karena kenapa? Kan, ijazah palsu ini kan suatu kesimpulan bang. Ya. Dari analisis data. Ya. Data itu adalah sampling dari ijazah yang diupload oleh orang yang bernama Dian Sandi. Ya. Nah ketika saya ketemu dari KPU, data ini ternyata data kami sama dengan yang punya Dian Sandi. Artinya kan kesimpulan jadi sama. Ya. Artinya validasi data mereka sama dengan dari KPU. Secara tidak langsung KPU memvalidasi data yang Dian Sandi yang mereka pakai sebagai sumber dari kesimpulan tadi. Seperti itu. Jadi Anda tetap berpendapat bahwa ini mendukung tuduhan bahwa ijazah itu palsu? Iya. Bagaimana secara tinjau ke belakang, secara histori elektronik segala macam, katanya pembimbingnya nggak ada, situnya gimana tuh? Ada nggak? Anda masih mau berdalih itu nggak? Iya, saya kira kan begini. Awalnya kita ingin mendapat keyakinan dari otoritas yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Tetapi statement resmi dari UGM justru makin membuat kita makin tak percaya. Misalnya ketika Profesor Ova Emilia 2 kali merilis pernyataan resmi tentang tanggal kelulusan dari Joko Widodo, ternyata ada 2 versi yang berbeda. 5 November 85 dan 23 Oktober 1985. Ini kan menjadi menambah keyakinan publik tentang persoalan ijazah ini memang bermasalah. Nah yang kedua tadi, memang dulu itu yang membuat kami masih khawatir, jangan-jangan objek yang diteliti itu berbeda dengan yang dipegang Saudara Joko Widodo. Karena setiap kita meminta salinan itu tidak diberikan. Nah ternyata setelah KPU mengeluarkan, ternyata objek yang diteliti itu tidak beda atau sama dengan apa yang dikeluarkan oleh KPU. Dan yang dari KPU kan bisa kita simpulkan sama dengan yang dipegang oleh Saudara pengacara Joko Widodo. Jokowi mengatakan justru temuan ini malah bagus karena ternyata isinya sama, begitu kan? Ya, ada justru perbedaan. isi itulah yang kemudian diteliti dan menyimpulkan bahwa isinya itu bermasalah dari sisi misalnya soal font yang dulu dipersoalkan, kemudian soal tanda tangan spesimen yang masih dipersoalkan, soal otoritas pejabat, dan kemudian dikaitkan dengan premier evidence yang lainnya, yakni skripsi. Karena kan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Anak ayam yang baik pasti keluar dari telur yang baik. Kalau telurnya bermasalah tidak mungkin ada anak ayam yang baik. Nah ijazah yang baik pasti dari skripsi yang baik. Nah skripsi itu sampai hari ini juga belum pernah dijawab oleh UGM kenapa ada perbedaan. Ya ketikan di awal halaman muka dengan yang di tengah sampai dengan lembar pengesahan yang tidak ditandatangani. Oh mungkin ada yang mengatakan itu kan hanya administratif. Oh tidak. Cacat administratif itu menjadi pintu adanya cacat substansi. Kendati soal kecacatan substansi memang harus dibuktikan secara material dalam proses pembuktian pidana. Tapi setidaknya apa yang dilakukan secara administratif menjadi pintu yang makin menegaskan parameter-parameter permasalahan tentang ijazah ini, alih-alih menguatkan dan membuat orang makin yakin ijazah itu benar, tapi malah menjadi yakin palsu. Benar kata Bung Hendri, publik saat ini makin meyakini ijazah itu bermasalah karena ada temuan-temuan baru ini yang makin mengkonversi masalah itu. Kenapa 4 tahun? Coba misalnya, kalau dituduh surat kawin kamu palsu, kau akan ngamuk kan? Kau akan langsung tunjukkan kan? Tergantung kalau dituduh palsu, ntar dulu, sebagai manusia normal, pasti dong. Kalau dibilang STNK kau palsu, pasti akan marah-marah, langsung kena pergi ke Sansan. Sekarang klienmu Pak Jokowi 4 tahun tidak menunjukkan aslinya. Ada apa secara reasonable thinking? Jadi gini, ini pembahasan tahun 2022 pertama kali kami digugat oleh Bang Egy. Ya. Ada gugatan, beliau juga minta-minta di sidang. Lalu Egy? Ya, pertama kali ini yang mengangkat Bang Egy. Sujana. Betul, Aduh, gugatan pertama di PN Jakarta Pusat. Kau sekarang? Beliau yang mengangkat ya, digugat lalu kami rapat. Waktu itu rapat semua bagaimana menyiasati ini, apakah kita tunjukkan atau tidak. Memang itu pilihan. Ya. Tapi karena kami melihat ini gerakannya gerakan politik.
Dan kami sudah meyakini ditunjukkan pun tidak selesai. Apalagi terlihat, Gibran pun pernah menunjukkan ijazahnya loh. Wartawan udah dilihat, selesai tidak. Memang arahnya bukan arah cari kebenaran Bang, ini politik, kami sudah baca itu. Makanya waktu itu kami memilih Yang tidak Anda tunjukkan. baca apa? Gerakan politik. Gerakan politik Betul, yang di belakang. betul. Gerakan Karena itu- politik karena apa? itu kami memilih untuk agar tunjukkan. tidak mencalonkan diri lagi atau apa? Kan udah nggak Waktu itu bisa kan lagi sudah mau mencalonkan diri. mendekati Pilpres waktu itu kan, untuk mengganggu. Oke, ya, waktu itu ya, oke. waktu itu. Nah, lalu kedua juga kita melihat begini, pertanyaan Bang. Kalau kami tunjukkan sekarang, memang bisa terlihat aslinya? Asli palsunya? Tidak Bang. Harus dicek jenis kertas, jenis tinta, ketebalan kertas. Kembali lagi ke lapor. Laboratorium forensik. Itu Sebetulnya yang paling kalau fair. awal-awal ditunjukin sih nggak bakal ada. Kalau awal isu langsung trust sih. ngomong itu Gibran sudah maksudnya. tunjukin nggak selesai Bang? Nggak, maksud saya ini sekarang case-nya ada di trust issue. Bayangin aja ini trust issue-nya jadi kemana-mana. Bisa contohnya. Temennya Jokowi aja nggak dipercaya, ini teman beneran kan nih kan jadi Ini aneh. contoh, Iya. contoh ya. Kemarin sudah kita tunjukkan ijazah ini. Kita Bang yang ikut kita tunjukkan, semua orang peserta gelaran melihat. Waktu itu pernah sepakat ya, oke melihat, kami menolak. Tapi oke, jalan tengahnya kalau di Reskrimum ditujukan. Dengan catatan kita sepakat. Ya. Cukup melihat, tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena kamu nggak mau juga barang bukti tadi robek, Ya. dikoyak segala macam. Suruh ditunjukkan. Padahal kalau waktu itu kalau bicara fair, kita jujur dengan hati sendiri, jelas ada emboss, ada watermark. Keluar dari ruangan, pendapat berbeda. Ada nggak? Ada semua ada. Keluar dari ruangan beda semua Bang. Yang satu bilang saya lihat tuh Bang Refli Harun sama Ibu Ida bilang kok saya lihat tuh watermark sama emboss. Tapi yang lain bilang enggak. Jadi jujur aja ini memang hanya mencari-cari bukan cari kebenaran. Karena itu juga kami menyiasatinya tidak selugu yang Abang harapkan gitu ya. Ya. Kita akan ikutin terus permainan ini, tapi kami percaya kebenaran adalah kebenaran dan akan menemukan jalannya. Akan menemukan jalan. Gitu Bang. Pak Prof, Ya, tetap Anda mengatakan nunggu putusan pengadilan? ya saya kira begini ya. Tetap saya mengatakan tidak boleh menjat ya sesuatu hal yang masih abstrak. Menurut saya bahwa ini kan kalau kita menjat itu bukannya orang-orang kampus. Ya. Orang kampus itu harus berada dalam konteks kebenaran ilmiah. Nah, saya belum melihat secara utuh bagaimana ijazah, di mana ijazah ini. Yang mana yang utuhnya. Maka mungkin yang diharapkan oleh masyarakat ini sebenarnya dari awal itu tunjukkan. Itu dia tadi Pak Henry ngomong, Nah, itu kenapa? tunjukkan gitu kan. Nah, itu saya lihat. Nah, Ya. artinya ketika tidak ditunjukkan pada saat tertentu kemarin itu yang di awal sehingga sekarang berkembang liar atau segala macam ini, ya wajar saja masyarakat loh. Kenapa kan? Kenapa kau tidak? Kalau saya biasanya saya tunjukkan, misalnya Henry, saya gimana? begitu. Ini kan hal-hal baru muncul. Trust isu. Kenapa nggak 4 tahun lalu? Nggak, makanya 4 tahun yang lalu nggak ada yang ngomong kalau Pak Jokowi panggilannya Jack kan. Tiba-tiba sekarang ada yang ngomong panggilannya Jack. Enggak, saya mau tanya yang tadi Pak Rifai bilang. Datang waktu diperlihatkan. Datang. Terus ngelihat itu gimana? Jadi kan betul tadi, tidak boleh diraba. Ya. Jadi kalau tidak boleh diraba, bagaimana kita bisa mendeskripsikan itu ada emboss atau tidak? Dan yang paling penting bagi kami, ternyata dokumen itu adalah sama seperti yang diteliti yang awalnya itu ada di uploadan Dian Sandi. Ini apa? Dokumen sebuah ijazah dengan tulisan UGM, nama Joko Widodo, dan di dalamnya yang paling penting ada memuat foto seorang laki-laki berkumis tipis dengan kacamata yang itu sejak mula menjadi objek ya kecurigaan. Itu dari- ijazah atau Kenapa? fotokopi ijazah? Ijazah yang diklaim sebagai asli yang kemudian dibuka dari bukti yang ada di penyidik Polda Metro Jaya. Nah, itu pula yang kami bertanya-tanya, kenapa kok ini dibuka, tadinya nggak mau. Ternyata ketika ada peristiwa perdamaian, ternyata ini hanya untuk melegitimasi orang-orang tertentu yang pingin damai ke Solo, sehingga seolah-olah dia sudah melihat, sudah asli. Padahal belum bisa membuktikan itu asli atau tidak. Kenapa Bang Hosinudin menganggap itu nggak asli? Saya nggak ada di situ, saya nggak ada, jadi mau tahu juga Bang. Ya, itu yang paling utama karena fotonya sama seperti yang selama ini diteliti, dan karena objeknya sama dengan yang diteliti sehingga kesimpulannya tidak akan berubah, kecuali kami dulu berharap jangan-jangan ini memang ijazahnya berbeda, bukan yang ada Pak kacamata Jokowi dan sekarang seterusnya. sudah berbicara seperti pengacara. Berulang-ulang dia mengatakan siapa yang membuktikan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Bagaimana? Ya kan sebenarnya dalam konteks pidana justru sekarang harus membuktikan saudara Joko Widodo. Dia menuduh klien kami memfitnah, mencemarkan, maka dia harus membuktikan keaslian ijazahnya sehingga menjadi sah orang ini menyatakan fitnah karena menyatakan hasil kesimpulan penelitian ijazah itu palsu. Keliru kalau kemudian beban pembuktian di kami. Sekarang beban pembuktian ada pada jaksa, ada pada polisi, ada pada Jokowi yang membuat laporan terhadap klien kami yang dituduh fitnah dan pencemaran karena meneliti dan hasilnya ijazah saudara Joko Widodo
palsu. Aku pusing jawabannya. Gue sebagai ahli hukum udah 43 tahun jadi pengacara, jadi nggak bisa ngomong apa lagi gua. Kenapa bang? Ah, ya nggak tahu pada yang benar nih. Saya sebagai profesional politik. Solusinya ke sidang. Anda yakin benar sidang karena sudah yakin Kami yakin menangnya. Kami yakin, bukan alat bukti. Sudah yakin lengkap, Bang. menangnya. Alat bukti lengkap, Bang. Ya, saksi-saksi. Masalah jadi menjelaskan. persidangan juga akan Administrasi begitu perkuliahan nanti. pun juga sudah Di lengkap. persidangan hanya ditunjukkan sebentar, udah selesai. Enggak juga, Bang. Jadi gini, ini kan delik, ada fitnah, ada pencemaran. Jaksa juga harus membuktikan kebenaran ini ijazah. Ya. Karena itu 100 saksi didengar, teman kuliah beliau, dosen kuliah beliau, administrasi perkuliahan beliau, dan semua nanti akan menjawab, Bang, bahwa apakah pembimbing akademiknya siapa, nanti akan terjawab lah. Sekarang ini kan hanya isu-isu yang digoreng-goreng terus di luar. Ya, Bang, Semua akan dijawab satu persatu dalam persidangan dan alat buktinya sudah diterima oleh pihak kejaksaan. Bang Rifai, saya nanya. Oke. Ini saya ngeruntutin trust isu yang ada. Boleh. Yang pertama ijazah. Kemudian yang kedua foto. Foto itu juga dipertanyakan terus, berbagai AI udah muncul lah. Pernah ikut reuni nggak? Nah, Reuni. Kapan? Reuni, Pernah Pak. nggak ikut reuni Soal UGM? foto, Bang. Sorry Alumni ya. UGM. ada waktu reuni yang Pak Jokowi pakai baju putih itu, yang lain Bang, kaos. soal foto saya jawab, Bang. Sebenarnya itu kan pertanyaan ridiculous. Ya orang usia 60 dengan usia 23 ya pasti beda lah. Nggak, karena ada trust isunya itu. loh, Bang Pertanyaannya Rifai. adalah kalau mau menguji apakah di foto Jokowi atau tidak, harusnya tanya ke orang-orang di tahun 85, orang sekitar Pak Jokowi, apakah itu jadi atau bukan? Itu dong jawabannya. Nah, itu apa? Itu kan Udah logika pernah ditanya sederhana, belum? tapi diputar-putar ini berbeda. Ya pasti berbeda lah. Enggak, teman-temannya waktu itu ngomongnya Ya apa? Pak Prabowo juga usia 60 dengan usia waktu Akmil ya berbeda. Tapi gitu. Jadi me to the rip, mirip. Maksud gue, maksud saya Loh, bisa di kami ada bukti-bukti contoh yang sudah gitu. kita serahkan di Iya, tahun iya. 85, 83, 8 sampai dengan 87, foto-foto Pak Jokowi di event-eventnya kami sudah serahkan semua. Waktu ada undangan ini, kegiatan itu. Jadi nantilah di persidangan semua bukti itu sudah disajikan dengan baik. Akhirnya, Mari kita ikuti nanti dengan kita baik. di segmen terakhir Publik juga bisa kita, mengikuti ya. Soal ijazah sebelum ini. kita melanjutkan kepada segmen terakhir, saya hanya mau ngomong, kalau orang mengatakan kasihan istri Hotman katanya, karena aku sering berdansa dikelilingi ratusan wanita cantik, tapi saya otomatis reaktif. Siapa bilang kasihan istri Hotman? Kemarin langsung saya bawa ke Australia liburan berdua, bergandengan tangan di Opera House di Australia. Ya, ada bukti langsung otomatis. Kalau dituduh, kalau memang merasa tidak benar, langsung otomatis. Pertanyaannya, kenapa 4 tahun Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya kalau dituduh? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.